Shalom saudaraku, dunia yang ajaib. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari. Melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh pendeta Doug Batchelor. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Pagi ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang ditulis oleh pendeta Doug Batchelor. Kiranya apa yang akan kami dengar nanti menolong kami untuk hidup lebih dekat denganmu. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Orang-orang terkenal. Judul renungan hari ini, Johnny Appleseed. Ayat inti terdapat dalam kitab Matius 13 ayat 3, demikian firman Tuhan. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Mari kita dengarkan penjelasannya. Kebanyakan orang Amerika telah mendengar tentang legenda Johnny Appleseed yang pergi mengembara dengan sebuah kettle di kepalanya dan menyebarkan biji apel di mana-mana. Tapi tidak seperti tokoh legenda Pecos Bill dan Paul Bunyan, Johnny Appleseed merupakan seorang manusia yang hidup. Pertama-tama, nama aslinya adalah Johnny Chapman dan dia hidup di antara tahun 1775 dan 1845. Johnny sangat menyukai apel dan ingin semua orang menikmati buahnya. Dia berasal dari Philadelphia, datang ke Ohio membawa bibit buah apel yang dia kumpulkan dan kemudian menanamnya di seluruh lembah sungai Ohio. Johnny menjelajahi pedesaan yang masih belum tersentuh peradaban dengan mata waspada untuk mencari tempat yang cocok di mana pohon apel muda dapat tumbuh dengan baik. Apakah di dekat mata air atau di sisi bukit dengan tanah subur? Dengan doa penuh harapan, dia akan dengan lembut mendorong benih-benih kecil itu ke dalam tanah dan menimbunnya. Kemudian dia akan membangun pagar semak untuk melindungi pohon-pohon muda tersebut sebelum melanjutkan ke tempat yang menjanjikan berikutnya untuk memulai pembibitan lagi. Setiap musim gugur, Johnny akan kembali ke pabrik pemerasan sari apel atau disebut cider di Pennsylvania, di mana dia akan memilih benih yang baik dari yang sisa perasan apel yang kemudian akan dicuci, dikeringkan, dan dikantongi dengan hati-hati untuk ditanam pada musim semi berikutnya. Saat kebunnya bertumbuh, Johnny akan menjual atau membarter pohon apel muda miliknya kepada ribuan petani yang baru menetap di wilayah tersebut. Meskipun dia tinggal di daerah perbatasan, John tidak makan daging, tetapi dia selalu membawa panci rebusan atau kettle kemanapun dia pergi. Dengan kettle tersebut, John bisa mengumpulkan kacang atau buah musiman, membawa air, merebus kentang, atau memasak tepung jagung. John telah digambarkan sebagai seorang yang mengenakan sebuah pot di kepalanya. Tapi kemungkinan besar dia menyimpannya di bagian atas ranselnya. John Chapman tidak pernah mereka, tetapi dia adalah pria yang sangat religius, yang mencintai orang dan terutama anak-anak. Saat para pemukim membuka daerah-daerah baru, malam-malam sepinya lebih sedikit karena John disambut sebagai tamu di hadapan rumah mereka. Setiap malam dia akan membuat mereka semua terpesona dengan ceritanya tentang hutan liar atau membacakan untuk mereka dari Alkitab yang dibawanya. Sebagai hasil dari mempraktekkan hobi favoritnya selama kurang lebih 50 tahun,
Pria satu ini telah menyediakan segunung apel untuk memberi makan ribuan orang untuk beberapa generasi yang akan datang. Saudaraku, Rasul Paulus seperti halnya Johnny Appleseed saat kita membaca catatannya dalam kitab Kisah Para Rasul. Paulus pergi jauh dan luas untuk menanam gereja. Saya sering bertanya-tanya seperti apa dunia ini jika setiap orang Kristen merasakan keinginan kuat yang sama untuk menyebarkan benih kebenaran Tuhan. Doa kita hari ini. Terima kasih Tuhan atas renungan yang baru saja kami dengar. Kiranya kami menjadi orang yang suka berbagi seperti Johnny Appleseed. Kiranya kami menjadi umat Tuhan yang selalu memberikan suatu kehidupan atau sesuatu yang memancarkan kasih Tuhan. Kami percaya hanya dengan bantuan sajalah kami akan menyebarkan benih kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Tuhan memberkati. Amin.